Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang selama seminggu ini diberkati sama Tuhan. Saya mau lihat lambaian tangannya. Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, memuliakan, kita mau menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita satukan hati kita rendahkan diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari, setiap waktu Kau menjaga kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang selalu Kau berikan kepada kami. Dan tiba pada hari ini Bapa, kami bersatu hati, kami berkumpul di gereja-Mu ya Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Ini hidup kami, ini tubuh kami, ini puji-pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Bapa, kiranya Engkau diberkati Bapa dengan puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, kiranya Engkau bekerja agar kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang terlalu baik, Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Kami mau tanggalkan semua ego kami. Kami mau tanggalkan semua masalah kami. Kami mau tanggalkan segala kehidupan duniawi kami. Karena tempat ini Bapa adalah tempat yang maha kudus. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita katakan sama-sama di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari katakan dari awal, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ya. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan kami, keangkuhanku. Mari katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Mari katakan, ya Bapa, ku sembah Kau. Amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari katakan dari awal, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mari katakan, ku datang
dengan penuh kerinduan di hadapan. Yes Lord, segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Keangkuh, jemaat saja katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di amin. Ku datang amin. Segala keangkuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, kami sembah ya Tuhan, ku tinggikan, amin, nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, sekali lagi katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, mari sembah Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus jemaat Tuhan, mari naikkan syukur, mari naikkan sembah kita, mari tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini puji-pujian kami Tuhan, ini puji-pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan dengan pujian kami. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Amin, amin, amin. Oh, kami katakan Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Raja kami, bahwa Engkau satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan sukacita, katakan dengan iman, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes, amin. Dalam hidupku, dalam hidup, sekali lagi dengan iman katakan, ku sembah Kau
kami punya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tetap dengan pujian-pujian, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bangun rohmu, jangan berdiam diri. Mari katakan sama Tuhan, betapa mulianya hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami dimenangkan dengan puji-pujian ini Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, yes Lord, menyembah-Mu, amin. Diberkati ya Tuhan, ngan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi kami percaya tempat ini. Mari jemaat, angkat tanganmu, angkat suaramu, mari katakan, oh mulianya, oh mulianya, yes Lord, hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu Tuhan, memuja-Mu, muja-Mu. Mari katakan, diberkati, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan, amin, hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan memenuhi tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, oh mulianya, oh mulianya, amin. Kami bait-Mu, yes Lord, menyembah-Mu, diberkati Kau Tuhan.
diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami di dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih memenuhi, katakan, tempat ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Jemaat Tuhan yang diberkati dan siap memuji memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sebelum kita lebih lagi, mari lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus sayang saya. Musik memuji Tuhan. Mari katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi bergoncang, gempa bumi, banjir, tapi satu yang pasti, kasih Tuhan tetap abadi selama-lamanya. Mari katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Dengan iman katakan, tetapi Tuhan Yesusku apa? Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan dari awal, mari katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari kita angkat tangan, kita katakan, shalalalalala. Apa? Saya cinta Yesus, shalalalalala. Pastinya Yesus cinta saya, shalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Musik memuji Tuhan, amin. Saya lihat muka-muka yang berseri, saya lihat gerakan-gerakan yang santai sekali. Kita percaya kita punya Allah yang baik, amin, amin. Mari jemaat Tuhan katakan dari awal, biar bumi akan berlalu. Jemaat saja katakan, biar. Beriman lagi, tak? Yes, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari bergoyang bersama, shalalalalala. Saya cinta Yesus, amin, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Saya mau jemaat katakan dong dengan suara yang nyaring, shalalala, shalalalalala. Tuhan Yesus dengar suara kita loh. Amin. Persembahkan yang terbaik sama Tuhan. Sekali lagi, yang terbaik buat Tuhan, bukan buat kita. La 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 la. Amin. Sha la 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 la.
Sekali lagi katakan dengan sukacita. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Lihat kiri kanan. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Katakan Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya kalau kita semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus udah cinta terus sama kita, mari kita katakan, ku jatuh cinta padanya. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam. Sekali lagi katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam lagi. Yesus, oh amin. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, pujian hati kita, hanya Yesus, hanya Yesus. Apa? Ya Allahku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Mari jemaat katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, oh amin Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Dengan suara katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan, kekasihku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih semangat, amin. Musik memuji Tuhan. Mari kita katakan, kita mau masuk lebih lagi di dalam hadiratnya Tuhan. Karena tadi, pujian tadi katakan, Tuhan Yesus kan katanya pujian hati kita, kekasihnya kita. Kalau sama kekasih kita, kasih yang terbaik. Amin. Haleluya. Mari kita katakan, masuk hadiratnya. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur, katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Mari katakan dari awal, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, oh, oh. Amin. Memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat,
Katakan, Dia girangkanku. Amin. Musik memuji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki, amin, halamannya. Kita isi ruangan ini. Harinya Tuhan. Jemaat saja katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Jemaat saja katakan, Dia girangkanku. Dia lebih semangat lagi, katakan, Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah menebus kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Bapa bekerja di dalam hati kami, supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Yesus, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan dari awal, Engkaulah kekuatanku. Engkau
tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan dengan iman. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Mari kita katakan dari awal. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Mari katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Mari sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah yang membuat kami bisa ada sampai hari ini, mengasihimu, melayanimu Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak siapapun, tidak apapun. Sekali kami ikut Tuhan, kami tetap akan ikut Tuhan. Sekali kami melayani Tuhan, kami tetap akan melayani Tuhan. Engkaulah yang menjadi utama dan terutama dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami pagi ini. Sampaikanlah isi hatimu di tengah kami. Buatlah setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Titus pasalnya yang kedua. Kita akan lihat ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasalnya yang kedua, mari kita melihat ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Saudara siap untuk dengarkan firman Tuhan? Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang persiapan kekekalan. Kalau Bapak Ibu misalnya pingin traveling ke Bali misalnya begitu, Bapak Ibu menggunakan kendaraan misalnya mobil ataupun menggunakan pesawat. Berapa lama Bapak Ibu akan traveling berada di tempat tujuan, itu akan menentukan persiapan yang akan Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu hanya untuk meeting di sana misalnya, tentu nggak mungkin bawa koper yang gede banget. Kira-kira begitu ya. Nggak tahu isinya di dalam apa saja. Tapi kalau Bapak Ibu hanya pingin meeting kemudian malamnya langsung balik naik pesawat, maka Bapak Ibu hanya mungkin bawa sebuah tas, laptop yang mungkin hanya itu saja. Karena Bapak Ibu akan langsung balik. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pergi seminggu misalnya ke tempat di mana Bapak Ibu akan tujui sebagai tempat traveling misalnya begitu ya. Tentu Bapak Ibu nggak akan hanya bawa seperti tas yang saya bawa kecil sekali, tas laptop.
kemudian berharap seminggu di sana. Pasti Bapak Ibu akan prepare berapa lama Bapak Ibu berada di tempat tujuan. Maka sedemikian jugalah banyaknya perlengkapan dan persiapan yang Bapak Ibu akan lakukan. Kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan mobil misalnya, karena Bapak Ibu mungkin ingin mampir ke beberapa kota, maka Bapak Ibu pasti akan cek dulu mobil itu. Bapak Ibu akan siapkan sedemikian rupa. Jangan-jangan remnya bermasalah. Jangan-jangan bannya mungkin perlu diganti. Bapak Ibu akan cek semuanya. Pastikan semuanya safety, baru Bapak Ibu akan melakukan perjalanan dengan kendaraan mobil. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Apa yang kita lakukan selama kita berada di dunia ini, itu adalah sebuah persiapan kita pada kekekalan nantinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Manusia itu adalah makhluk kekal. Kehidupan manusia tidak hanya berhenti sampai di dunia ini. Manusia punya dua pilihan, yaitu hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan, atau mati kekal dalam penghukuman keabadian di neraka yang kekal. Tapi kabar baiknya bagi kita, ayat 13 berkata kepada kita begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Alkitab mau beritahu kepada kita sekalian bahwa keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Karena itu kita percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu adalah sebuah pemberian dari Allah kepada kita. Tetapi penting untuk kita pahami begini, karena keselamatan itu adalah anugerah, maka apa yang saya dan saudara lakukan selama ada di dunia ini akan berhubungan dengan mahkota yang akan kita terima dalam kekekalan nanti. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu harus mempersoalkan dengan serius tentang hidup ini dan tentang kekekalan. Karena persoalannya adalah seringkali kita tidak sadar bahwa kehidupan kita ini bukan hanya berhenti di dunia ini. Tapi kehidupan kita ini akan berada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena itu apa yang kita lakukan selama kita berada di dunia ini, itu akan menentukan apa yang akan kita terima dalam kekekalan nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu apa yang harus kita persiapkan dalam persiapan kita di kekekalan nanti? Mari kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Yang pertama, hati kita harus bersedia dididik oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Alkitab berkata kepada kita demikian. Ayat 12 berkata kepada kita demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu apa yang harus kita persiapkan dalam kita menghadapi kekekalan nanti? Yang pertama, hati kita ini harus bersedia dididik oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, didikan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kala kita berpikir begini, kenapa ya Tuhan, kok semakin aku dekat dengan Tuhan, semakin saya dekat dengan Tuhan, ada aja masalah, lebih banyak masalahnya. Justru ketika memutuskan udah mau melayani Tuhan, waduh, badai dan topan datang silih berganti. Kira-kira begitu. Justru semakin kita bersedia untuk menjadi tim pelayan, wah, ada aja problem yang muncul, ada aja pergumulan yang muncul. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu adalah cara Tuhan
Tuhan mendidik saya dan saudara. Cara Tuhan mendewasakan saya dan saudara. Didikan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Karena itu kalau kita tahu bahwa kita ini telah diselamatkan karena sebuah anugerah yang kita terima dalam iman kita, maka saya dan saudara harus memastikan bahwa selama kita ada di dalam Tuhan, maka kita harus bersedia dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Tuhan gak peduli latar belakang kita. Apa latar belakangmu Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli kalau engkau dulu mungkin seorang yang tidak benar. Seorang yang berperilaku buruk. Engkau mungkin seorang yang hidup dalam kegelapan. Tapi waktu kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi setelah kita berada di tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan memproses kita. Kalau dulu mungkin kita orangnya pemarah, maka setelah kita berada di tangan Tuhan, Tuhan akan bentuk kita. Bagaimana caranya Tuhan bentuk? Tuhan gak akan kirimkan orang-orang yang seirama dengan kita. Tuhan gak akan kirimkan orang-orang yang lembut. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang keras. Karena besi menajamkan besi. Kita nggak bisa terlihat kesabaran kita. Nggak bisa terlihat kalau everything is okay. Kalau semua berjalan baik. Kalau badai itu nggak ada. Kalau laut itu teduh. Nggak akan terlihat kita semakin sabar atau tidak. Tapi justru akan terlihat waktu Tuhan kirimkan ada banyak masalah. Banyak orang yang menyebalkan akan datang di sekitar kita. Dan kita akan berkata, wow Tuhan, ternyata ini cara Tuhan melatih saya untuk kita bisa lebih sabar. Saudara-saudara, dididik oleh Tuhan itu memang tidaklah mudah. Apa arti didikan di sini? Apa arti didikan di sini? Nah, saudara-saudara, ketika Alkitab berkata kepada kita bahwa Ia mendidik kita. Perhatikan ayat 12, Alkitab berkata, Ia mendidik kita. Saudara-saudara, kata didikan itu dari teks aslinya paidewo. Paidewo itu artinya to train children. Didikan Tuhan itu artinya melatih anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan mendidik saya dan saudara, Tuhan melatih saya dan saudara. Untuk apa? Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memproses kita sedemikian rupa untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Saudara pernah lihat, saya pernah membaca sebuah artikel mengilustrasikan tentang bagaimana anak Raja Wali itu belajar terbang. Maka ketika sudah tiba waktunya, induknya akan membawa anak Raja Wali itu kemudian naik ke atas, kemudian dilepaskan. Kemudian dia akan belajar mengepakkan sayapnya. Kalau dia mau hampir jatuh, disambar lagi. Kemudian naik lagi ke atas, kemudian dilepaskan lagi. Begitu sampai dia bisa. Saudara bisa bayangkan kalau kita ikut Tuhan, cara Tuhan memproses kita seperti itu, jantung kita semakin kuat. Amin saudara. Otot-otot iman kita semakin kuat. Benar gak saudara? Kita akan dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Karena itu didikan itu adalah untuk melatih kita. Paidio itu juga artinya to chastise. Artinya menghukum dengan tujuan koreksi. Jadi kalau Tuhan mendidik kita, tujuan Tuhan itu adalah mengkoreksi saya dan saudara. Kalau Tuhan mendidik kita, Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan saya dan saudara. Tidak pernah. Tuhan justru ingin menjadikan saya dan saudara seperti bejana di tangan penjunan. Supaya itu menjadi indah, dibentuk, diproses seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara lihat ya, apa tujuan Tuhan mendidik kita. Ayat 12 berkata begini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tujuan Tuhan mendidik kita yang pertama, supaya kita meninggalkan kefasikan. Saudara-saudara, ikut Tuhan itu butuh kesungguhan. Amin. Berapa lama telah kita ikut Tuhan? Itu tidak menentukan kedewasaan kita. Berapa lama kita melayani Tuhan, itu juga tidak menentukan kedewasaan rohani kita.
Tapi kesungguhan kita akan mengikut Tuhan. Kesungguhan kita dalam melayani Tuhan. Itu akan membawa kita semakin hari, semakin dewasa. Dan kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Orang yang fasik itu adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Orang yang acuh tak acuh. Iya. Kadang-kala kita datang ke gereja tuh kalau kita dengar firman kita berkata, wah firmannya bagus. Sayang suami saya gak datang. Kalau suami saya datang nih cocok nih untuk dia. Kira-kira begitu ya. Minggu depan juga kita datang ke gereja, kita dengar, wah firmannya bagus, pendeta kasih tahu firman itu bagus. Sayang si pelayan A nggak datang. Kalau dia datang kayaknya cocok tuh untuk dia. Minggu depan juga kita datang, kita juga lihat kayaknya cocok juga untuk yang sana. Harusnya kalau kita dengar firman, nangkap dulu untuk diri kita. Amin. Jadikan itu jadi berkat untuk saya dan saudara. Kita tidak berlaku fasik dengan tidak peduli dengan perintah Tuhan atau acuh tak acuh. Biarlah itu boleh memberkati saya dan saudara. Tujuan Tuhan mendidik kita yang kedua kata Alkitab agar kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang gak mudah. Karena dunia yang kita tinggal itu udah tercemar dengan dosa. Telah terkontaminasi dengan dosa. Tapi orang Kristen ini adalah orang yang memang masih tinggal di dunia. Tapi dia yang telah ditebus oleh Tuhan. Dia tidak hidup dengan cara dunia. Tapi dia hidup dengan cara sorga. Amin saudara. Kalau orang dunia berkata, iya kan. Kalau lu jual gua beli. Kira-kira begitu. Apalagi lagi cuci gudang kan. Kira-kira begitu. Pokoknya semua yang dijual kita beli. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita. Barang siapa tampar pipi kiri. Kasih juga pipi kanan. Wah ini gak mudah saudara. Ini tidak mudah. Ini proses yang tidak mudah. Saudara, kadang-kala kita punya keinginan untuk membalas, bukan? Kalau kita disakiti, kita punya keinginan dan berkata, belum tahu ya dia siapa saya. Belum tahu ya. Ya udah tahu Pak, Bapak itu sekarang udah lahir baru. Bapak itu sekarang udah anak Tuhan. Jadi semua keinginan-keinginan duniawi, keinginan pingin membalas sudah ditanggalkan. Amin saudara. Karena kita sekarang anak Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan di tempat ini, lambaikan tangan kita. Haleluya. Sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena justru semakin kita berbuat baik, kita seperti sedang meletakkan bara api di atas kepala orang itu, kata Alkitab. Sehingga orang itu merasa, wah kok gua udah jahitin dia, dia masih tetap baik sama gua ya. Wah keren, itu baru anak Tuhan. Amin saudara. Lalu kata Alkitab agar kita hidup adil dan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, penting selama kita ada di dunia ini, kita melatih diri kita untuk beribadah. Kata Alkitab, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, kata Alkitab. Jadi pastikan setiap hari Minggu kita berada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen itu suka cuti. Pak Gembala saya cuti dulu deh. Cuti melayani deh. Saya izin dulu deh tidak beribadah. Seandainya Tuhan seperti dosen ya. Karena saya dosen di sekolah teologi ya. 3 kali gak masuk saya bilang kepada mahasiswa reguler. Maka gak lulus mata kuliahnya. 3 kali gak masuk. Syukur Tuhan itu gak seperti saya dosen ada aturan mainnya. Kita nih kadang kala kan. Dalam 1 tahun ada 52 minggu. Kalau mau di list mungkin banyak bolongnya kita. Tapi Tuhan itu baiknya minta ampun. Baiknya minta ampun. Kan ayat favorit anak Tuhan kali ini kalau lagi buat salah itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Katanya kalau kita mengaku dosa kita maka dia akan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Tuhan setia mengampuni dosa kita. Tapi dia adil. Betul saudara? Kata Alkitab dia adalah setia dan apa? Adil. Jadi adil maksudnya begini. Ya kalau saudara punya usaha, saudara bos atau saudara pimpinan di satu tempat. Saudara punya karyawan. Lalu dia rajin datang bekerja. Kerjaan jam 8, jam 6 dia udah ada. Pulang jam 4, jam 6 sore dia masih ada. Maka apa yang saudara lakukan? Berikan dia reward. Naikin jabatan dia. Tapi kalau kerjaan jam 8, jam 10 dia datang. Jam 4 pulang, jam 3 dia udah minta izin. Dan karena Bapak Ibu Saudara punya hati gembala dan berkata,
tetap kumaafkan. Apakah begitu? Apakah begitu? Kan tidak juga, kita akan bilang, kayaknya perusahaan ini bukan didirikan oleh opungmu deh. Kayaknya perusahaan ini bukan didirikan oleh kakek nenekmu deh. Kayaknya kamu harus mulai berhitung dan menghitung hari kalau tidak ada perubahan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kalau kita ikut Tuhan demikian juga. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu memelihara pengharapan akan kekekalan. Kita perlu memelihara pengharapan akan kekekalan. Mari kita lihat ayat 13. Ayat 13 berkata kepada kita demikian, saudara-saudara. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara lihat ya, Alkitab berkata kepada kita demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Yang kedua, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi kekekalan? Peliharalah pengharapan akan kekekalan. Saudara-saudara, saya mau beritahu kepada kita sekalian. Berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan di sorga yang kekal. Itu adalah keadaan yang paling bahagia dan saya saudara nantikan dalam hidup ini. Tidak ada yang paling membahagiakan selain saya dan saudara berada dalam sorga yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Di dunia ini kita masih ada air mata, tangis. Walaupun kita punya uang yang banyak, deposito yang banyak, tapi tidak menjamin kita ada damai kadangkala dalam hidup ini. Tidak menjamin kita tenang dalam hidup ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, tidak bisa memberikan sebuah jaminan untuk saya dan saudara bisa berbahagia di dunia ini. Selain hanya karena kita berada di dalam Yesus saja. Banyak sih tokonya toko bahagia, tapi jualnya barang material. Ya, toko bahagia, kita mau beli dong bahagia yang jual barang material. Saudara, pasir, semen, tokonya toko bahagia yang jual dia jualan alat-alat listrik. Kita pergi beli dong bahagia, ya jual ini ada lampu, ini ada kabel, ini ada alat-alat listrik. Enggak pernah jual kebahagiaan, kira-kira begitu. Tapi tahukah saudara, kebahagiaan kita yang sejati hanya ada dalam Yesus. Jangan harapkan kebahagiaan di dunia ini. Karena dunia ini nggak bisa membahagiakan saya dan saudara. Jangan harapkan kebahagiaan dari istri kita. Hari ini dia adem, besok darahnya bisa naik. Konon katanya wanita itu adalah makhluk yang paling unik dan penuh misteri. Yang tidak bisa terdeteksi dengan begitu valid, akurat. Ya, kita juga nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu istri saya. Nggak, kebetulan dia nggak ada ya, jadi saya sebut saja. Kebahagiaan kita itu hanya ada di dalam Yesus. Tetapi yang paling penting adalah kebahagiaan kita berada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita memelihara pengharapan kita yang penuh bahagia. Bagaimana cara kita memelihara? Hormati Tuhan dalam segala hal. Amin, saudara. Di tempat kita bekerja, hormati Tuhan. Ya, kalau kita ada di rumah, hormati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menghormati dan menghargai sesama kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya orang yang bekerja, maka perlakukan dia seperti kita mengasihi Tuhan. Dan perlakukanlah dia. Amin, saudara. Pasti dia lambat laun kalau dia nggak kenal Tuhan, dia akan kenal Tuhan. Ya, dengan cara kita menghormati Tuhan. Nah, persoalannya adalah kadangkala kita menaruh kebahagiaan kita di dunia ini. Padahal apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, yang kita pegang dengan erat, itu tidak bisa berikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan kita yang sejati adalah ketika kita berada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan nanti. Jadi kalau di dunia ini kita masih ada persoalan, pergumulan, jalani saja. Amin, saudara. Kita melayani, kita menghadapi tantangan dan pergumulan, jalani saja. Karena kita tahu bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia.
Tuhan memperhitungkannya sebagai satu kebenaran. Saudara-saudara, satu ketika ada Bapak Wahyu nih, namanya Wahyu. Dia ini akhirnya masuk rumah sakit karena kerjanya keras. Saking kerasnya dia lupa jaga kesehatan. Akhirnya masuk rumah sakit dan hampir mau meninggal. Biasanya kan dipanggil lah istri dan anak-anaknya. Lalu istrinya datang dan 4 anaknya datang. Dia mulai absen satu-satu. Dia punya usaha rupanya yang cukup maju. Lalu dia absen, mama ada di mana? Lalu istrinya bilang, mama ada di samping papa. Mama yang lagi pegang kepala papa. Dia anggu kepala. Dia mulai absen dari anak yang paling sulung. Joni ada di mana? Lalu Joni sahut, Joni ada di sini pak, lagi pegang tangan kanan papa. Dia. Robert ada di mana? Robert ada di sini pak, lagi pegang tangan kiri papa. Wah, dia sambung ke anaknya yang ketiga. Mahmud ada di mana? Oh, Mahmud ada di sini pak, lagi pegang kaki kanan papa. Mehmet ada di mana? Oh, Mehmet ada di sini, lagi pegang kaki kiri papa. Dia kaget. Kok semua ada di sini? Siapa yang jaga pasar Senen kalau begitu? Saudara bisa bayangkan orang udah mau meninggal dia masih ingat pasar Senennya, tokonya maksudnya saudara-saudara. Karena dia mengikatkan dirinya dengan apa yang ada di dunia ini. Dia berpikir dunia bisa memberikan kebahagiaan kepadanya dan kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, mari kita letakkan kebahagiaan kita hanya di dalam Yesus saja. Ikut Tuhanlah dengan sungguh-sungguh dan yakinilah bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan saya dan saudara. Peliharalah pengharapan akan kekekalan. Sudah tahu kenapa hari ini kita beribadah kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa kita sedang mengharapkan bahwa satu ketika nanti kita akan ada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin saudara. Kenapa kita bisa capek-capek datang ke gereja? Kita bisa capek-capek nyiapkan waktu untuk melayani. Kita harus datang lebih awal. Kenapa kita lakukan itu saudara-saudara? Karena kita sedang memelihara pengharapan kita akan kekekalan. Karena kita percaya bahwa satu ketika Tuhan akan memperhitungkan segala jerih lelah saya dan saudara. Kenapa kita bersedia berkorban untuk Tuhan? Berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya berkorban dompet kita, tenaga kita. Perasaan kita ikut korbankan. Kira-kira begitu. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sedang memelihara pengharapan kita akan kekekalan. Karena kita percaya satu ketika nanti apa yang kita telah tabur di dunia ini, kita juga akan tuai dalam kekekalan nanti. Karena itu tetaplah kita pelihara pengharapan akan kekekalan kita. Yang ketiga saudara-saudara, bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam kekekalan. Mari kita lihat ayat 14. Ayat 14 berkata kepada kita demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang kata Alkitab saudara apa? Rajin apa? Berbuat baik. Saudara garis bawahi kata itu. Alkitab berkata Tuhan telah menebus kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan supaya apa? Kita rajin berbuat baik. Saya simpulkan persiapan kita menghadapi kekekalan adalah hidup yang bersedia menjadi berkat. Saudara-saudara, rajin berbuat baik berarti kita harus jadi berkat. Memang menjadi berkat itu enggak mudah. Butuh yang namanya pengorbanan. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi keluarga kita? Mulai dari bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak. Mulai jadi berkat dengan sebuah komitmen bahwa saya dan saudara ini sudah diubah oleh Tuhan. Berbuat baik itu tidak mudah. Saudara-saudara begini, keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini, itu akan menentukan dalam kekekalan kita berada dalam posisi apa dalam kekekalan. Karena kata Alkitab begini, kita akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan menerima mahkota yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Tergantung orang Kristen model apakah kita. Tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Berbuat baik itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang sudah diselamatkan. Bukan supaya diselamatkan, tapi buah karena dia sudah diselamatkan. Amin. Bukan supaya saudara diselamatkan, tapi karena saudara sudah diselamatkan, saudara harus jadi berkat. Bagaimana orang bisa melihat kita sudah diselamatkan? Ya kita jadi berkat dengan rekan-rekan bisnis kita. Iya kan? Bagaimana kita berkata kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih berbisnis dengan gaya lama misalnya. Maksudnya apa itu? Ya kita senang menipu, kita senang memperlakukan orang dengan tidak adil. Itu belum menunjukkan bahwa kita ini udah diubah oleh Tuhan. Mari kita berkomitmen supaya kita jadi berkat. Tapi memang tidak mudah, apalagi kalau orang itu menyakiti kita. Bagaimana kita bisa ngampunin kalau orang itu nyakitin kita? Itu memang tidak mudah saudara-saudara. Tapi Tuhan mengajar kita demikian. Satu ketika Petrus pernah bertanya kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni Tuhan? Apakah 7 kali? Lalu Tuhan berkata, oh enggak, 70 kali 7 kali. Dalam sehari kalau ada orang yang buat salah, maka 490 kali kamu harus memaafkan atau mengampuni orang itu. Kamu harus melakukan hal tersebut. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan sebanyak itu dalam sehari kepada kita. Artinya memang pengampunan itu tidak terbatas. Banyak orang doa Bapa kami itu lancar. Tapi waktu sampai kepada kalimat dan ampunilah kami Tuhan. Seperti kami, dia nggak sebut. Karena dia belum mengampuni. Seperti kami mengampuni orang juga yang bersalah pada kami. Dia nggak bisa sebut. Kenapa? Karena dia belum mengampuni. Saudara, mari kita berkomitmen untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada. Walaupun orang-orang itu nyakitin kita. Saya percaya begini saudara. Anak Tuhan itu pasti tidak punya musuh. Amin. Yang musuhi mah banyak. Yang musuhi banyak. Yang musuhi. Kira-kira begitu ya. Karena kan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak orang gak suka. Sehingga ada banyak orang yang memusuhi kita. Tapi kita gak musuhin mereka. Amin. Kita gak musuhin mereka. Kan banyak orang kalau punya musuh, ya kan? Kalau dia sama-sama di lift naik lantai 17, dia keluar lagi. Nggak pingin satu lift dengan orang yang nyambelin dia. Mau kemana? Mau ke kafe dibawa dulu. Padahal biar dia lewat duluan. Karena hatinya sebel dengan orang itu. Saudara-saudara, mulailah hati kita jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Berbuat baik kepada orang lain dimulai dari bagaimana kita punya relationship dengan Tuhan itu beres. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, Tuhan akan menolong hubungan kita dengan sesama itu jadi beres. Dan itu berarti kita bisa jadi berkat untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas gereja di mana kita berada. Dan kita bawa itu di lingkungan marketplace di mana Tuhan tempatkan kita untuk jadi berkat di situ. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkenanan-Mu bagi kami semua. Saya mengundang tim pemuji untuk ke depan. Bersama dengan tim musik. Mari tundukkan kepala sejenak kita di hadirat Tuhan. Kita mau tetap cinta Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mau katakan pujian, ku tetap cinta. Walaupun badai, walaupun gelombang, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari beberapa saat kita berada di hadirat Tuhan. Mari kita mau katakan ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Kita tidak mungkin membalas segala kebaikan Tuhan. Haleluya.
Mari kita katakan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari kita mau katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan badai menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama kita mau katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, cinta. Rupanya di antara saudara yang mau tetap setia, ku tetap setia, kami tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap. Mari kita berdiri semuanya, kita sama-sama mau katakan kepada Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin kami membalasnya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta,
setia untuk selama. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh, terlalu banyak, terlalu banyak. Mari katakan kepada Tuhan dari hatimu yang bersyukur. Beri, takkan mungkin kami balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berapa banyak di antara kita pagi ini mau berkata kepada Tuhan, aku tetap akan mencintai-Mu, aku tetap akan setia, walaupun ada proses, walaupun ada didikan Tuhan, walaupun aku mengalami badai, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, tapi aku tetap akan setia. Mari di tempat di mana engkau berdiri, engkau berkata kepada Tuhan, aku berkomitmen untuk setia sampai akhir. Aku berkomitmen untuk tetap mencintai-Mu, mengasihi-Mu Tuhan sampai akhir hidupku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami didapati Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, tidak akan mampu menghalangi kami untuk terus mencintai Tuhan. Sekali kami mencintai Tuhan, kami tetap akan mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat menguatkan. 1 menit aja Pak Dr. Stephen Palilingan, terima kasih. Secara khusus saya bersuka cita tadi yang saya tangkap. Terima kasih untuk simple tapi saya sangat diberkati dengan Peter, Robert, Mehmet dan Mahmud. Terima kasih. Itu beneran langsung mengingatkan saya dan pastinya saudara-saudara untuk bahkan di detik terakhir pun masih mikirin dunia. Karena saya percaya, sekali lagi saya berlatar belakang dari nggak ada satupun di keluarga saya yang pelayan Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa satu-satunya baru saya mungkin yang menjadi pionir. Dan saya pengen anak-anak saya juga nanti bisa melihat bapaknya gitu, bisa menjadi pelayan Tuhan. Karena hidup itu tadi diingatkan sekali lagi sementara. Jadi jangan bangga apa yang kita punya sekarang, tapi kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan satu buah pujian. Kita tidak akan pernah membawa selain yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita responi firman ini dengan pujian persembahanku. Mari sama-sama jemaat kita katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat tangan kita katakan, takkan pernah ku
terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan, saya sungguh diberkati ya. Kita sudah diselamatkan, namun kita harus mempersiapkan diri supaya kita menjadi saksi, itu intinya sih ya Pak ya. Kita kalau tetap seperti manusia lama ya kita nggak bisa menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi kita terus berproses ya hari demi hari dengan semua latar belakang kita yang berbeda-beda dengan begitu luar biasa. Tapi ketika kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar miliknya. Terima kasih Bapak Stephen, Tuhan berkati terus di dalam pelayanan, baik di tempat kuliah maupun gerejanya dan di tempat-tempat yang Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan hikmat, marifat, pengertian, pengetahuan buat Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau menyambut Bapak Ibu hari ini. Selamat datang dalam ibadah kita di Gereja Keluarga Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pernah hadir, boleh lambaikan tangan. Kita ingin menyampaikan, oke, berikan salam buat sahabat-sahabat kita yang baru. Selamat datang, selamat bergabung dengan Gereja Kristus atau Gereja Keluarga Kristus di tempat ini. Ya, harapan kami kalau masih malas-malasan, tempat ini buat kita rajin ya. Ya, teman saya bilang nggak boleh, ini undang-undangnya atau hukumnya tidak boleh satu kali datang, mesti datang terus-terus katanya. Itu bercanda aja ya, bercanda. Tetap kami menerima Bapak Ibu, kalau masih tetap ingin beribadah di tempat ini, kami terbuka dan kami sangat menyambut Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pengumuman yang lain, silakan. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Freddy ya, Pak Petrus, Pak Petrus. Dengan judul belum ada, nanti kita doakan supaya apapun yang disampaikan nanti semuanya untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Ya, kita bersyukur hari ini adalah minggu kedua untuk youth service kita, sudah ada di lantai 12. Kemarin saya tanya 4 orang, hari ini nggak tahu berapa orang ya. Ada youth yang ada hari ini? Ada ya? Oke, ada ya. Oke, untuk Grace Kids kita juga tetap ada di lantai 5. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak boleh dititipkan atau diikut sertakan di ibadah anak-anak kita di lantai 5. Ya, jangan lupa buat Bapak Ibu yang ngambil tiket parkir, jangan lupa di stempel supaya bisa gratis keluar tempat ini dan memperlancar proses perjalanan pulang kita. Ya, ini ada satu lagi nih hal yang baru di gereja kita, pendalaman Alkitab yang selama ini kita dengungkan setiap minggu sudah mulai akan diadakan pada Februari 22 ya, jam 19. Ini Zoom ya Pak ya? Zoom ya, oke. Kita online ya, kita lewat Zoom. Kita tepuk tangan dulu dong buat hal yang baru yang sudah bisa kita lakukan lagi minggu tanggal 22 ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita siapkan berkat yang sudah kita siapkan untuk pemberian, untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Berapapun yang sudah kita siapkan, kita berkati supaya untuk perkembangan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak terima kasih buat hari ini, kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk kekekalan, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Supaya kami lewat kami Tuhan, jiwa-jiwa boleh didatangkan untuk kerajaan sorga. Tuhan, kami juga memberikan apapun yang sudah kami persiapkan, berapapun jumlahnya. Kami memberkati ini dan berkatilah menjadi berkat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian, sungguh alangkah baik. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti
bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para pemusik, WL dan singer, terima kasih atas pelayanannya. Juga untuk para aser, terima kasih untuk pelayanannya untuk gereja ini. Selamat datang buat sahabat-sahabat saya yang baru. Ini sahabat lama sebenarnya di dunia pelayanan, orang-orang misi ya. Kebetulan saya sebagai pastor juga dimulai dari misi di jalanan. Selamat datang, kalau misalnya bisa tertanam, bisa bantu kita ya Bu, untuk misi-misi ya, keren. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Dr. Stephen, ini dosen saya sekaligus rektor saya waktu sekolah tinggi teologi di Lentera Bangsa, di MOI. Tadi beliau beri kisi-kisi untuk lanjutin jadi dokter lagi ya Pak. Tunggu Ibu Sutini dulu deh, habis S2 baru kita ambil S3 bareng-bareng. Terima kasih ya Pak Steve atas khotbahnya hari ini. Beliau juga gembala di GKSI, terbalik ya Pak, GSKI, Yehuda di Bekasi. Lumayan jauh, Bekasinya paling ujung. Saya berapa kali ke gereja beliau. Terima kasih Pak Steve. Oke, kita mau menutup ibadah kita. Ya, bersukacita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mempersiapkan kekekalan. Orang percaya harus seperti itu. Kita sudah menerima keselamatan dengan luar biasa dari Tuhan Yesus. Begitu pula hari ini kita harus menjadi teladan Yesus bagi orang banyak. Kalau Alkitab bilang penderitaan kita belum seperti Dia dalam menjadi teladan bagi orang lain. Yesus itu sangat menderita sekali. Ya, jadi penderitaan kita dalam melayani sesama itu belum ada apa-apanya. Dalam mengasihi belum ada apa-apanya. Hanya renungan saja tentang kasih Kristus. Amin. Mari kita menutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menempatkan kami duduk di sini untuk menerima makanan kami yang begitu indah dan mengenyangkan roh dan jiwa kami. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran kami. Firman-Mu akan menjadi pertumbuhan yang baik di dalam hidup kami. Menjadi daging roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa tidak setia, tapi Engkau tetap Allah yang setia. Dan dalam keadilan-Mu, Engkau akan mendidik kami. Supaya kami tetap di jalan-jalan-Mu dan selamat dari dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Biarkanlah kami selalu menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Biarkanlah kami menjadi garam untuk mengasinkan dunia yang telah tawar ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, arahkan pikiran dan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah Dia kasih Bapa di surga bagimu yang telah memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Telah mati, bangkit, dan menjadi raja di surga, menjadi raja atas kita. Dan Allah Roh Kudus yang telah tercurah bagimu, telah memateraikan hatimu sebagai seorang anak dan menaungimu, melindungimu di dalam dunia ini. Segala kuasa telah ada padamu, maka kasihilah sesamamu manusia. Jadilah terang dan jadilah garam bagi dunia ini. Terimalah dan kuasa itu telah ada di dalammu dan lakukanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.